Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kita lagi ada di Keraton Kesepuhan Cirebon. Saya dengan istri dan bersama Bapak siapa mohon Pak? Rudi. Bapak Rudi akan mendamping kita melihat-lihat ke dalam, ada apa di dalam sebenarnya di keraton ini. Urutan keraton ini mulai dari depan. Ada lapangan namanya Alun-Alun Sangkala Buana. Dulu digunakan untuk upacara latihan perang-perangan, latihan membaris. Juga ada satu sejarah di sana yang mengaku dirinya Allah dihukum mati oleh Wali Sanga yang bernama Syekh Siti Jenar. Pernah dengar Bu ya? Nah, makamnya di sini, dekat terminal, 4 kilo dari sini. Nah, itu sebelah baratnya Masjid Agung Cipta Rasa, masjid buatan Wali Sanga. Di sana tiap hari Jumat yang memandang adzan itu 7 orang. Iya, di mana-mana seluruh dunia nggak ada. Nah, ini Bapak Ibu kita berada di Kompleks Siti Inggil. Siti diambil dari bahasa Jawa tanah, Inggil itu tinggi, tanah tinggi. Di antara tanah yang lain ini paling tinggi, Bu. Nah, di dalam Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding. Seperti ini yang kecil namanya Semartinandu. Dulu tempat duduknya penasehat raja. Tiangnya ada 2, ngambil simbol dari 2 kalimat syahadat. Nah, ini Bapak Ibu yang duduk sini namanya Malang Semirang. Dulu tempat duduknya raja dan keluarganya sewaktu melihat acara di alun-alun yang dinamakan Sabtonan. Karena upacara itu dilakukan tiap hari Sabtu, Pak. Di sini tiangnya ada 20, ngambil sifat Allah yang 20, seperti wujud Hidambako dan sebagainya. Nah, itu yang kecil, Bu, namanya Made Pendawa 5. Dulu tempat duduknya pengawal pribadi Sultan. Tiangnya ada 5, ngambil simbol dari rukun Islam. Nah, ini Made Pengiring, untuk pengiring-pengiring raja. Satu lagi namanya Made Karesmen, tempat dibunyikan gamelan Saten. Ini gamelan Saten dibunyikan setahun 2 kali, tiap Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, untuk lebih jelas, sebelum ngap kita sama-sama lihat keratonnya. Ada bangunan namanya Dapur Mulut. Ini untuk masak nasi jimat tiap tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 Mulut. Yang dimaksud nasi apa? Nasi jimat itu nasi yang padinya bukan ditumbuk atau digiling, tapi dikupas satu-satu oleh perawan sunti di sini. Tapi sekarang perawan suntinya udah nggak ada, Bu. Tapi diganti dengan ibu-ibu kaum masjid yang udah nggak menstruasi. Itu. Nah, sekarang itu syaratnya. Makanya nasi itu untuk rebutan tiap bulan Mulut, Bu. Jadi kalau ibu dapat 1 genggam, separuh dimakan, separuh dijemur. Nah, setelah kering disimpan di pedaringan. Ibu tahu pedaringan? Wadah itu yang wadah beras itu, pedaring gentong. Nah, kalau punya nasi itu, Bu, rezeki dari mana aja mengalir terus. Tuh, Pak. Ada aja, Pak, rezeki dari mana aja. Nah, ini musala kecil namanya Langgar Alit. Ini masih digunakan untuk tadarusan tiap bulan puasa. Nah, di tengahnya ada tiang 4 namanya Juru Papat 5 Pancer. Ini ngambil mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Nah, Sunan Jati ini ngambilnya Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i. Walaupun dalam sholat subuh ada kunutnya, nggak ada kunutnya, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting kita sholatnya. Nah, ini tiang-tiang ini jumlahnya 9, Pak. Pinggir. Ini ngambil simbol dari Wali Sanga. 9 wali. Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Rajat, Sunan Jati. Juga di dalam tubuh manusia ada dinamakan lawang sanga, Bu. Lawang sanga itu pintu 9 atau lubang 9 dalam tubuh manusia. Seperti telinga 2, mata 2, 4, hidung lubangnya 2, 6, mulut 1, 7. Nah, yang 2-nya ngumpet, Pak, di dalam celana. Ini kalau kita nggak punya lawang sanga, nggak sempurna, Bu. Ini bunga kandigaran ini lambang perdamaian, Pak. Ini ada 2, 3, 4 ini ngambil simbol dari rakaat sholat. Yang 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, yang 4 isya, lohor, dan asar. Ada buah manggis, Bu. Buah manggis ini lambang kejujuran. Kalau Bapak Ibu ngupas buah manggis, kita lihat luarnya, Bu, seperti bintangnya. Di luarnya 7, dalamnya 7. Di luarnya 6, dalamnya 6. Buah manggis nggak pernah bohong. Nah, ada istilah tebak-tebak buah manggis. Ya, tebak-tebak buah manggis. Ya. Juga filosofi Cirebon, kalau lihat seseorang jangan lihat luarnya aja, lihat juga dalamnya. Seperti buah manggis, luarnya hitam, dalamnya putih. Ada gajah lambang kekuatan, tongman orang memimpin, ada bunga sofa, kayak suka hati, ada buah delima, ngambil simbol dari surat Al-Ikhlas, yang dana ada 5. Ini banyak filosofinya, Bu. Anak raja perempuan umur 9 tahun, 10 tahun disimpan di sini. Kalau anak laki-laki di sana. Nah, ini keratonnya, Pak. Silakan. Yang tadi Bapak lihat dari depan, kita lihat dari samping. Silakan ambil foto kena gitu. Ya, maaf. Ini masih digunakan untuk upacara Maulid Nabi, untuk open house. Kayu gini nih. Ini kursi yang stainless baru, Pak. Yang aslinya pakainya kayu. Nah, ini yang pernah masuk sini dari antara Pak SBY, Gus Dur, Megawati, dan kemarin Pak Jokowi. Karena ada undangan khusus ya, Pak? Ya. Ini
keputren, putri raja. Nah, ini rumahnya raja di sana, Pak. Tuh pintu itu namanya kedaton. Tempat makan, mandi, minum di sana. Pintu itu yang sebelah timur. Yang hijau itu ya Pak ya? Ya, yang hijau itu. Masih Pak? Masih. Sekarang sudah sepuh yang itu, yang di depan Oh, itu yang tadi ada benar. tinggalnya di situ. Masih klasik ya. Nah, ini keputren. Ini barangkali Bapak Ibu mau koleksi benda-benda antik ini. Kursi antik, lemari antik. Galerinya, Bu. Galeri. Bisnisnya Ibu Ratu, adiknya Sultan. Nah, ini dijual, Pak. Ini 6,5 juta. Itu 6 juta. Ya, tuh ada yang lemari 4 juta. Ada ranjang sana buat ngomongan, Bu, bayi. Kursi antik ya, Bu. Ada marmer juga tuh. Ada kaca ini Pak. Boleh dipoto, Pak. Nah, jadi bisa WA ke ibunya. Ada rias. Pangeran Walang Sungsang. Kalau ini bangsa pegelaran untuk pentas seni. Keraton pertama. Di tanggal 1 Suro ada pertunjukan wayang kulit. Nah, Sultan menyediakan makanan yang nggak berminyak. Itu makanan itu yang direbus, seperti singkong, ubi, talas, jagung. Bukan digoreng, tapi direbus. Nah, ini Bu. Ya, nanti ini. Oh. Ya, nanti ikutin ke Ibu. Ibu ini ibunya, Bu. Nah, tuh. Ya, itu Pak, cok sama bapaknya boleh. Foto direkam di video yang bagus, Pak. Banyak banget. Harus inget. Enggak. Ini apa jatuh ini Ibu ya? Enggak, ada yang jatuh. Pak, udah Pak. Stop. Stop, aku nggak bawa lagi. Stop, aku nggak bawa lagi. Stop, aku nggak bawa lagi. Aku nggak bawa lagi. Iya, aku nggak bawa lagi makanan. Udah turun. Ini Bu, Pak, sedikit. Oh, gitu aja nggak apa-apa. Udah Pak. Nggak bawa lagi. Itu ibunya gini. Udah, turun. Hop, turun. Ini belum jadi semua. Sudah sepuh yang 13, ini yang ke-12, ini yang ke-11. Sekarang yang ke-14. Nah, kita lihat Pak, ini ada kujang senjata Jawa Barat, kujang Pajajaran. Kalau di Aceh itu rencong, di Madura celurit. Ini senjata Jawa Barat, kujang Pajajaran. Nah, ini kujang berbentuk wayang. Ini dari zaman Galuh Pajajaran. Kalau ini dari zaman Penembahan Girilaya. Ini semua dicuci tiap tanggal 1 Suro. Nggak nyuci kayak sabun gitu kan? Enggak. Nah, ini peti dari Mesir, ini peti dari Cina. Ini bawaan dari ayahnya Sunan Jati, Syarif Abdullah. Kalau ini dari istrinya Sunan Jati, Putri Ongtin. Nah, ini keramik-keramiknya Bu, dari Cina, dari dinasti Ming. Ini bawaan dari Putri Ongtin. Ini salah satu istrinya Sunan Jati. Ini ukirannya, ini bedil dari Portugis, bedil dari Mesir.
Ini senjata Pak. Wih, klasik. Meriam dari Portugis. Nah, ini pedang sahabat, ini pedang suduk. Ini sahabat ini begini Bu. Kalau ini pedang suduk gitu, tusuk. Ya. Nah ini kereta kencananya Pak. Namanya kereta siapa? Ini aslinya. Ini dibuat tahun 1549. Kayunya kayu laban dan mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersahabat dengan India, lambang Melalainya, agama Hindu. Cirebon bersahabat dengan negara Cina, lambang tanduknya naga, agama Buddha. Cirebon bersahabat dengan Mesir, lambang sayap yang buruk, agama Islam. Ini dulu digunakan untuk kirap 1 suro, ditarik oleh 4 kerbau putih. Buruk. Di depan untuk susir, di dalam sultan, di belakang pengawalan. Nah kereta ini udah mengenal namanya power sharing Pak. Kalau jalan itu enteng setirnya. Udah canggih. Udah canggih. Kalah waktu itu. Ada sopeter dibuat dari kulit kebo. Kalau jalan itu empuk. Dulu jalanan belum beraspal. Jadi nah ini gambar saten. Gambar saten yang dibunyikan secara hari di sini nah ini catnya kemarin ini catnya pakai serbuk emas sama hitam. Nah ini gamelan saten. Ini orang-orang dulu zaman wali kalau mau nonton gamelan saten bayarnya nggak pakai uang. Ini bayarnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat baru boleh nonton. Itu syiar Islam para wali. Gamelan saten asal kata dari syahadatain. Nah, ini gamelan Megamendung untuk kesenian tari topeng. Nah sekarang dipentaskan ini gamelan itu. Tapi yang itu yang di depan itu duplikatnya. Ini aslinya. Ini kayu jatuh berapa tahun Pak? Pohon-pohon ini berapa tahun? Wah, udah lama pohon randu kapuk. Oh, randu. Sejak saya lahir udah ada. Nah ini lukisan besar, ini Prabu Siliwangi biasanya tengok anak ini. Di sana kayak Nah ini untuk wayang kulit Pak. Namanya Ki Ketuyung, Lara Sendro. Ini petinya peti wayang kulit asli. Udah ratusan tahun. Ya. Kalau ini meriam dari Portugis, itu meriam dari India. Kalau itu rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Lagunya yang dikenal lagunya Lir. Kalau Sunan Gunung lagunya Penuh Hati. Sekarang dituliskan oleh Opik. Itu kulitnya udah ganti Pak. Iya. Kalau kayunya asli. Pesan masih Ya, asli. Nah ini lukisan Prabu Siliwangi Pak. Ini ada seorang pelukis dari daerah Sancang. Beliau bermimpi ketemu dengan Raja Pajajaran. Ini dalam mimpinya, dalam imajinasinya seperti begini. Ini Prabu Siliwangi ini adalah kakeknya Sunan Jati, ayahnya Raden Kian Santang. Beratnya 5 kilo baju besi ini. Ini hutan belantara Bu, alas roban. Jadi kita filosofinya nggak boleh nebang pohon sembarangan. Sekarang banyak Pak. Banyak. Di Semarang udah ada jalan tol, hutan apa namanya alas roban udah nggak ada.
Ini dari Advent Tanjunglai, dari Cina, asli. Nah itu shopekernya kereta dulu Pak. Shopekernya udah ganti nih. Ini seperti ikat pinggang. Shopekernya ini. Jadi kereta ini menggantung. Shopeker. Ini buat Minang. Minang biasa nenek-nenek kaum siri. Nah, ini meja zaman dulu itu Ini baju putra putri Sultan Sepuh yang ke-10. Ini aksesorisnya Bu. Ini bukan emas. Ini kuningan sari. buat kepeng itu ada bolong. Kalau Cirebon terbuat dari timbang, kemudian dapat koinnya. Nah ini adalah senatan itu dari Mesir, itu dari Portugis. Ini Kalau dari Portugis baik dari Eropa. Karena dulu Ini untuk wayang orang. Dari itu adalah menantu dari wayang orang. Ini kerajinan perak. Perak asli. Kita udah selesai tadi lihat-lihat ke dalam dan asik juga di dalam ada apa-apanya. Mungkin tadi kalian udah saksikan video-videonya. Terima kasih Bapak Rudi udah mendampingi kita selama di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.